Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat di masa pandemi yang belum berakhir ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing di jurusan masing-masing, baik jurusan teknik audio video, teknik kendaraan ringan maupun teknik instalasi tenaga listrik. Berikut mohon waktu saya sampaikan sedikit materi mengenai cara pengisian jurnal PKL. Jadi anak-anakku sekalian, baik jurusan listrik, TKR, otomotif maupun elektronika, audio video, bahwa dalam rangka untuk melakukan pengecekan PKL kalian nanti, yang kita mulai di tanggal 8 Februari 2021, maka kalian ketika nanti magang dibawakan sebuah jurnal atau catatan harian yang wajib kalian isi, wajib kalian pertanggungjawabkan isinya kepada guru pembimbing yang ada di sekolah maupun pembimbing yang ada di industri. Jadi jurnal ini bisa diambil kemungkinan di hari Jumat dengan syarat sudah melakukan semua administratif yang berkaitan dengan pembayaran di tata usaha. Untuk jurnal nanti dibagi jadi 3 warna, jadi warna merah, kemudian kuning, dan warna biru. Jangan sampai salah karena warna ini menunjukkan bahwa untuk biru adalah jurusan teknik kendaraan ringan. Kemudian untuk warna kuning adalah teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian untuk warna merah adalah teknik audio video. Nah, saya sampaikan di pagi hari ini cara untuk mengisi jurnal. Jadi jangan sampai salah nanti ketika kalian mengisi jurnal, ya. Jadi nanti dibawa ke industri, kemudian diisi setiap kalian melakukan pekerjaan apapun yang ada di industri. Oke, kita mulai saja untuk jurnal. Bisa dilihat, jadi bentuknya seperti ini untuk jurnal. Ini jurnal kegiatan siswa untuk praktik kerja lapangan. Sudah dibendel jadi sebuah buku, nanti bisa kalian bawa. Dan pagi ini saya sampaikan untuk cara pengisiannya supaya tidak salah dalam mengisi. Halaman pertama nanti yang diisi adalah identitas kalian. Warna merah ini menunjukkan bahwa warna merah ini harus kalian isi dengan menggunakan ballpoint nanti. Ya, di sini disediakan lembar kosong, kemudian kalian isi sendiri. Saya contohkan bahwa pagi hari ini nama adalah Abdul Aziz, silahkan diisi. Nomor induk siswa, silahkan diisi sesuai dengan tahun masuk biasanya. Kemudian kelas, silahkan diisi. Contohnya adalah 11 ya, 11 TKRA, atau 11 TITLA, atau 11 TAVA, gitu nanti. Kemudian untuk program kalian, di sini warna biru, ini di sini tertera 3, tetapi nanti di jurnal kalian hanya ada 1. Kalau jurnalnya warna biru, hanya ada teknik otomotif. Kalau jurnalnya warna kuning, berarti hanya ada teknik ketenaga listrikan. Jika warnanya jurnalmu hanya merah, maka hanya ada teknik elektronika. Jadi yang diisi yang tanda titik-titik. Jadi nanti saya pandu mengisi, ketika nanti boleh dilihat videonya ini. Jadi ketika kalian mengisi, nanti boleh sambil lihat video ini untuk biar tidak salah ngisi. Ya, kita ke bawah lagi ya. Yang titik-titik wajib diisi lengkap. Saya contohkan menggunakan huruf besar supaya kelihatan lebih mudah. Kita ke bawah, di halaman berikutnya ada identitas siswa. Nah, ini silahkan diisi. Nama siswa adalah Abdul Aziz. Kemudian nomor induk siswa adalah sekian ini. Silahkan diisi nanti. Nah, contoh yang di sini adalah contoh yang untuk teknik kendaraan ringan. Jadi silahkan nanti diisi sesuai jurnalnya. Jurnalnya nanti kemungkinan sudah terisi. Jadi yang untuk warna biru ini nanti sudah disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Tempat lahir, ini Papua, contoh ini misalkan saja.
Kalau kalian mungkin silahkan diisi Semarang, Demak, Pati, Kudus. Nah, begitu boleh. Tanggal lahir 21 ya, bulan 5 05, kemudian 2004 2004. Jenis kelamin silahkan dicoret salah satu, yang dipakai berarti yang tidak dicoret. Agama Islam, kemudian golongan darah AB ya. Jika golongan darahnya tahu, silahkan diisi golongan darah AB. Nah, nomor 9 adalah alamat tempat tinggal selama melaksanakan PKL. Ini diisi jika selama kalian PKL itu tinggal di kos. Contoh PKL-nya di Solo, maka di Solo itu tinggal di mana, maka disilakan dipilih di sini nanti Jalan Solo nomor 50. Nah, itu berarti. Tetapi jika kalian tinggal masih dengan orang tua, maka alamat tempat tinggal selama melaksanakan PKL silahkan dikosongkan saja. Nama ayah silahkan diisi Subandi. Nama ibu silahkan diisi Sulastri. Kemudian alamat rumah orang tua silahkan diisi. Ini contoh Jalan Majapahit nomor 40, Pedurungan, Kota Semarang. Kemudian catatan riwayat penyakit siswa jika ada. Ini saya contohkan adalah asma. Ini dimaksudkan diisi adalah ketika nanti kalian diterjunkan ada kriteria khusus terhadap kalian yang mempunyai penyakit atau riwayat penyakit khusus. Semarang 8 Februari 2021, nanti silahkan diisi lengkap, ditulis namamu, kemudian ditandatangani di sini. Ya, ditandatangani. Jadi kalau ada isian nanti silahkan ditandatangani. Kemudian data industri, ini adalah data tempat kalian melakukan kegiatan PKL. Contoh, nama industri. Saya contohkan misalkan di otomotif adalah PT Nasmoko. Kemudian di jurusan elektronika misalnya PT Dimensi. Kemudian listrik contoh ya PT Heliora. Ini nanti silahkan diisi. Kemudian bidang usahanya apa? Jika di otomotif bisa dealer, bisa bengkel. Nah, kemudian misalkan PT Dimensi adalah servis TV, bidang usahanya misalkan untuk PT Heliora misalkan di teknik instalasi tenaga listrik adalah perbaikan panel. Nah, ini perbaikan panel ini berarti kaitannya dengan PLN listrik barangkali. Nah, alamat ini adalah alamat industri. Silahkan diisi nanti, tanya ke industri alamatnya mana, silahkan diisi. Nomor telepon dan fax ini nanti juga silahkan diisi ya. Ditanyakan ke sana apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor fax jika ada, biasanya nomor telepon dan fax itu jadi satu. Kemudian nama pimpinan dan direktur ini adalah Alek Prasojo, ini adalah yang punya industri biasanya, general manager atau manajernya atau yang punya tempat industri itu. Kemudian nama pembimbing industri adalah Siswandi, ini biasanya adalah mekanik atau orang yang kalian ikuti untuk magang, kepala bengkel atau kepala bagian atau supervisor. Ini nanti silahkan diisi di nama pembimbing industri. Kemudian tanggal mulai praktik, diterjunkan kalian tanggal 8 Februari besok, kemudian berakhirnya nanti silahkan diisi juga, misalkan berakhirnya adalah 8 Mei, maka kalian isi 8 Mei 2021. Kemudian berikutnya masih di lembar yang sama adalah jam kerja di industri. Ini kalian magang nanti atau PKL itu Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu dimungkinkan kalian mengikuti kegiatan PJJ. Jadi selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jumat tidak mengikuti PJJ karena kalian mengikuti kegiatan PKL. Untuk PJJ dilaksanakan pada hari Sabtu. Nanti silahkan ditunggu jadwalnya di kelas masing-masing. Nanti akan ada informasi melalui wali kelas. Jadi siap-siap saja nanti selalu ikuti WA group dari kelas kalian masing-masing. Nah, ini silahkan diisi nanti. Kalian masuk mulai jam berapa, pulang jam berapa, kemudian istirahat jam berapa. Boleh mengisi dengan
berbeda jam. Jika industri atau tempat kalian PKL itu meminta kalian untuk berangkat tidak sesuai dengan jam kerja yang biasanya, misalkan hari Kamis diminta masuk jam 10 ya, silahkan kalian tulis jam 10. Istirahatnya silahkan ditulis sesuai dengan kondisi yang ada di tempat PKL masing-masing. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Lembar berikutnya adalah halaman pengesahan. Ini halaman pengesahan. Silahkan nanti diisi juga nama seperti biasa. Kelas, silahkan diisi. Kemudian kompetensi kalian. Ya, di sini saya contohkan teknik kendaraan ringan, teknik audio video, atau teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian nama industri adalah tempat kalian magang, PT Nasmoko, PT Heliora, Bengkel Maju Mundur, Bengkel Situmorang. Nah, boleh itu sesuai dengan nama industri kalian masing-masing. Kemudian tanggalnya diisi 8 Februari 2021. Silahkan tulis nama pembimbing yang ada di tempat PKL. Contoh ini adalah Siswandi. Kemudian jangan lupa minta tanda tangan. Di sini ya, ditandatangani. Kemudian sebelum kalian magang, nanti kalian akan dijadwalkan untuk mendapat guru pembimbing dari sekolah. Ini contoh yang ada di sini adalah Bapak Sri Widodo SPD. Jadi nanti sebelum kalian magang atau pada waktu kalian magang PKL itu, silahkan kalian ketemu dengan Pak Sri Widodo SPD atau Bapak Ibu guru yang lain, silahkan minta tanda tangan. Jadi nanti boleh minta nomor telepon, WA barangkali. Kemudian kalian minta ketemu, minta tanda tangan pengesahan sebelum kalian berangkat magang atau PKL. Bisa juga nanti ketika berada di tempat magang atau PKL, kalian boleh minta tanda tangan ketika Bapak Ibu guru nanti ke sana. Kemudian berikutnya, ini tata tertib wajib kalian patuhi dan kalian laksanakan mengenai tata tertib. Itu sudah ada di sini ya. Nanti dibaca waktu, sungguh-sungguh, ini menjalankan hubungan baik, dan seterusnya. Melanggar tata tertib maka akan dikenai sanksi yang ditetapkan kemudian. Jadi nanti tidak usah melanggar tata tertib, berangkat sesuai dengan jam. Nah, oke, berikutnya. Lembar berikutnya adalah surat pernyataan. Di bawah ini ada surat pernyataan, silahkan diisi. Nama, nomor induk, tempat dan tanggal lahir, ini diisi ya nanti ya. Asal sekolah, SMK PTN Nusantara 2 Semarang. Kompetensi kalian sesuai kompetensi kalian. Alamat rumah, silahkan diisi. Nama orang tua, alamat orang tua, ya, alamat orang tua. Tempat magang kalian atau tempat PKL kalian di mana? Kemudian alamat tempat PKL, nah, ini di sini ada. Ya, menyatakan bahwa akan melaksanakan praktek dengan baik, mengikuti pembekalan mental, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan seterusnya. Nanti silahkan dipatuhi. Kemudian ditulis tanggalnya, kemudian nama dan tanda tangan. Nah, ini berikutnya ada kata pengantar. Ya, kita lihat lanjut saja. Ada rencana program studi dan seterusnya. Ini kita lewati saja. Berikutnya adalah mengenai nilai. Ini contoh. Ketika nanti kalian di tempat PKL, ini ada nilai yang harus kalian pahami. Nilai sikap dan nilai keterampilan, ada dua ya nanti ya. Jadi untuk nilai keterampilan dengan menggunakan angka, kemudian nilai sikap dengan menggunakan huruf. Ini nanti dipakai pada waktu kalian sudah selesai melakukan kegiatan PKL atau magang. Di mana nilai keterampilan itu 90-100, predikatnya adalah sangat baik. Kemudian nilai sikapnya adalah A. Begitu juga jika nilai kurang dari 70, maka
predikatnya adalah kurang, dan nilai sikapnya adalah ditandai dengan huruf K. Ya, oke. Berikutnya lanjut ke cara pengisian. Nah, sebelum lanjut ke cara pengisian harian, ini di masing-masing jurnal disertai dengan kompetensi praktek siswa. Di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perlu diperhatikan bahwa untuk 3 jurusan isinya nanti berbeda. Jadi tergantung nanti program keahliannya sama kompetensinya. Kalau TAV, teknik audio video, nanti tidak akan ada ini. Karena ini hanya dipakai untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Tidak apa-apa, nanti udah disediain di jurnal, tidak usah takut. Ya, cara mengisi. Nah, ini adalah laporan kegiatan harian. Wajib kamu isi ketika kalian berada di tempat magang. Saya contohkan hari ini. Untuk hari ini, kita mencoba mengisi ketika kalian nanti pertama kali magang, harinya adalah Senin, tanggal 8 Februari 2021. Kemudian kegiatannya apa? Nah, contoh, kalian diminta untuk membantu menyiapkan kunci-kunci. Membantu menyiapkan kunci-kunci. Nah, ditulis saja. Membantu menyiapkan kunci-kunci. Nah, di sebelah kanan ada kompetensi dasar. Yang diminta adalah kode. Kode kompetensi dasar. Nah, ketika kalian disuruh membantu menyiapkan kunci-kunci, maka di sini diisi dengan 1.1. Dari mana angka 1.1 ini? Dapatnya dari tadi kompetensi yang sudah dibawakan di jurnalmu. Di sini 1.1 adalah menggunakan dan merawat macam-macam hand tool sesuai dengan SOP yang ada kemudian di peralatan bengkel. Berarti membersihkan kunci-kunci itu termasuk pada kompetensi dasar atau KD 1.1 yang saya beri warna merah ini. Paham ya? 1.1. Kemudian silahkan diisi di bawah sini. 1.1. Nah, berikutnya setelah kalian diminta untuk menyiapkan kunci, ternyata disuruh membongkar. Ini saya contohkan adalah yang TKR. Kalau yang di teknik audio, video bisa jadi nanti disuruh memperbaiki audio sistem, membongkar amplifier, memperbaiki handy talkie, menyiapkan PCB lah. Silahkan nanti dicari di atasnya. Membongkar rem Avanza, jika ini adalah contoh di kendaraan ringan, maka di sini 2.6. Dari mana 2.6? Kita cari di atas. Nah, maksudnya apa ya? Misalkan di sini ada keterangannya. Nah, contoh. Merawat berkala sistem rem konvensional. Oh, berarti merawat kopling berarti bukan. Transmisi manual, oh berarti bukan. Karena tadi yang diminta adalah merawat berkala sistem rem konvensional. Berarti kita tulis di sini sebelah kanan 2.6 di bagian jurnal. Laporan kegiatan harian. Bisa dipahami ya? Jadi ini hari Senin. Sampai secukupnya yang ada di sini. Jika kalian satu hari diminta melakukan pekerjaan banyak dan di sini tidak cukup, boleh dilampirkan di kertas yang lain. Pak, tak selipi kertas buku ya Pak? Boleh diselipkan di situ untuk hari Senin. Ternyata pekerjaan lebih dari yang ada disiapkan di jurnalnya. Kemudian untuk hari ini adalah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang terakhir di sini adalah hari Jumat. Setiap akhir minggu, kalian wajib meminta para instruktur yang ada di tempat PKL. Wajib. Hari Jumat, nanti diisi jurnalnya, terus bilang sama yang ada di sana. Pak, saya minta tanda tangan, paraf, pekerjaan saya selama 1 minggu sudah saya tulis semua.
selama 3 bulan kalian magang atau PKL. Ya, nanti ketika Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ke tempatmu PKL kemudian minta ditunjukkan jurnal, silakan ditunjukkan jurnalnya sudah diisi dan diparaf oleh instruktur yang ada di tempat PKL. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang terakhir, berarti setelah ini nanti tidak ada pengisian lagi ke bawah, nanti isinya hanya laporan kegiatan harian. Oke, itu anak-anakku sekalian, 3 jurusan ya, TAP, TKR, dan TITL, cara mengisi jurnal. Nanti ketika kalian sudah memegang dan membaca jurnalnya, nanti boleh ditanyakan ke guru pembimbing yang sudah dijadwalkan untuk membimbing kamu di tempat PKL. Tidak apa-apa, tidak usah takut, nanti tidak usah sungkan, silahkan tanya saja. Nah, memang belum jelas ke guru pembimbing. Untuk hari Kamis ini dimungkinkan jurnal belum bisa dibagikan. Jurnal insya Allah dibagikan di hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Oke, ini beberapa panduan yang bisa saya sampaikan terkait pengisian jurnal. Harapan saya kamu di tempat PKL jadilah pionir-pionir dari SMK kita, jaga nama baik SMK kita, tetap jaga kesehatan di masa pandemi dengan cara hidup yang sehat, menggunakan masker, ya. Kemudian semoga PKL ini betul-betul membawa manfaat karena kita jurusan teknologi industri, jadi kalau tidak magang kemungkinan kompetensi yang kita dapat tidak bisa sebanyak mungkin. Jadi mungkin cukup di sini dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Saya dari Kesekretariatan Bapak Aris Susila mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.